Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zahra Putri Darmawan dari kelas HTN 3A dengan NIM 12130300028. Di sini saya akan mereview mata kuliah Hukum Tata Negara dari pertemuan kedua sampai pertemuan ketujuh. Pertemuan kedua dengan tema hakikat ilmu. Pada 600 sebelum Masehi sampai 200 sebelum Masehi, di Yunani kental akan mitos atau mitologi, sehingga muncullah para pemikir atau filsuf yang memiliki tingkat pikir yang kritis seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles. Ketika lepas dari tahun 200 sebelum Masehi, ada sebuah mitos yang tidak bisa menjawab sebuah pertanyaan. Maka dia dikategorikan sebagai logos atau ilmu, yang dapat diartikan sebagai pengetahuan adalah apa yang kita ketahui dengan panca indera. Sedangkan ilmu merupakan pengetahuan yang sistematis atau berdasarkan kajian filsafat ilmu dengan memenuhi 3 indikator, yaitu ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Adapun pengertiannya adalah secara umum kumpulan peraturan hukum yang mengatur organisasi negara, hubungan antar alat, kelengkapan negara dalam garis horizontal atau vertikal, atau yang dimaksud hubungan antara warga negara dengan negara atau pemerintah, kedudukan warga negara dan hak asasinya. Adapun pengertian menurut para ahli, diantaranya ada Van Vollenhoven. Menurut beliau, hakikat ilmu ialah mengatur semua masyarakat hukum atas dan masyarakat hukum bawahan. Ada juga menurut Scotland, dia berpendapat bahwa hakikat ilmu adalah mengatur organisasi daripada negara. Adapun asumsi perangkat aturan negara, hak dan asasi. Dan ruang lingkupnya ada organisasi negara, lembaga-lembaga negara, struktur negara, pembagian kekuasaan dan hubungannya atau trias politika. Adapun sumber-sumber hukum tata negara. Yang pertama ada hukum internasional yang telah diratifikasi menjadi hukum nasional. Selanjutnya ada peraturan perundang-undangan yang tertulis seperti undang-undang, PP, dan perjanjian. Selanjutnya ada nilai-nilai konstitusi atau hukum adat, jurisprudensi, peradilan, ketetapan hukum atau mengambil fatwa dari yang sebelumnya, constitutional convention atau kebiasaan ketatanegaraan, doktrin hukum yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Selanjutnya ada pertemuan ketiga yang bertema asas-asas hukum tata negara. Asas adalah karakter, prinsip atau ciri khas. Objek dari asas hukum adalah negara itu sendiri. Adapun bentuk-bentuk negara hukum, yang pertama ada formal. Di antaranya ciri-cirinya individualisme, di mana sebuah negara memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk melangsungkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya ada negara. Negara hanya berfungsi atau hadir saat dibutuhkan. Selanjutnya ada monopoli, peran negara saat dominan. Kebalikan dari individualisme. Yang kedua material. Ciri-cirinya ada kolektif, negara yang bersifat konsensus antara masyarakat dan pemerintah untuk mewujudkan keadaan. Selanjutnya dominasi negara, tidak memberikan ruang pada masyarakat dalam berpartisipasi politiknya. Yang selanjutnya ada welfare state, negara yang memberikan kesejahteraan kepada masyarakatnya dalam sandang, pangan, dan papan. Maka disinilah terjadinya keseimbangan antara masyarakat dan pemerintahan. Adapun asas-asas dalam hukum tata negara. Yang pertama asas negara kesatuan. Ciri-cirinya desentralisasi atau juga yang disebut pelimpahan sebagian kewenangan pusat kepada pemerintahan daerah. Yang selanjutnya ada dekonsentrasi, di mana pelimpahan penyelenggaraan pemerintah pusat kepada pemerintahan pusat. Yang selanjutnya ada tugas pembantuan, di mana pelimpahan penyelenggaraan pusat ke daerah yang bila mana memang membutuhkan pembantuan. Yang kedua ada asas negara hukum. Asas negara hukum. Ciri negara hukum ada International Commission of Justice di Bangkok dengan ciri-ciri jaminan HAM, badan kehakiman bebas, pemilu yang bebas, kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan berserikat, pendidikan kewarganegaraan, asas demokrasi indikator, dan
Asas demokrasi indikator, ciri-cirinya ialah penyelenggaraan kekuasaan berasal dari rakyat, penyelenggaraan kekuasaan secara bertanggung jawab, adanya partisipasi langsung atau tidak langsung, rotasi kekuasaan, pemilu, kebebasan dijadikan hak-hak dasar manusia. Adapun pertemuan keempat yang bertema teori dan bentuk susunan negara. Yang pertama ada negara kesatuan atau unitary state. Di mana negara kesatuan di mana pemerintahan pusat adalah yang tertinggi dan satuan-satuan subnasionalnya hanya menjalankan kekuasaan yang dipilih oleh pemerintahan pusat untuk didelegasikan. Ciri-cirinya vertical management model, di mana pembagian kekuasaan vertikal merupakan pembagian kekuasaan negara berdasarkan tingkatnya, yaitu pembagian kekuasaan pada beberapa tingkatan dalam pemerintahan seperti provinsi, kota maupun kabupaten. Selanjutnya ada central representative model, di mana pemerintahan pusat terdapat di ibu kota negara yang tidak selalu terletak di tengah-tengah wilayah negara dan sebagainya. Yang selanjutnya ada unification model. Unifikasi ini sebagai proses penyempurnaan pembinaan hukum antara lain dengan jalan pembaharuan, kodifikasi, dan hukum. Yang selanjutnya ada mixed model dengan karakter satu konstitusi yang berlaku, satu pemerintahan di tingkat pusat, satu kewarganegaraan, satuan pemerintahan lokal yang merupakan subdivisi pemerintahan pusat dengan dominasi pusat. Yang kedua ada negara bagian. Negara bagian merupakan suatu wilayah pusat administrasi tingkat pertama dari suatu negara federal atau negara berserikat, dengan ciri-ciri perasaan sebangsa di antara kesatuan-kesatuan politik yang hendak membentuk federasi, keinginan untuk membentuk ikatan yang terbatas. Karakternya juga ada satu wilayah negara terbagi atas negara-negara bagian, kedaulatan ganda, hubungan antara pemerintah federal dengan pemerintahan daerah bersifat koordinatif atau kooperatif, kewenangan yang bersifat eksklusif, susunan pemerintahannya, kewenangan untuk menetapkan perpajakan, kebutuhan kerjasama, dan sangat amat minimal. Selanjutnya pertemuan kelima dengan subtema bentuk dan sistem pemerintahan. Bentuk negara menurut Aristoteles yaitu ada autokrasi, di mana pemerintahannya dikuasai oleh satu orang namun tidak bisa memiliki kendali yang sangat besar. Yang kedua ada oligarki, di mana bentuk pemerintahan yang kekuasaan politiknya dipegang oleh kelompok elit dari masyarakat, baik dibedakan menurut kekayaan, keluarga, atau militer. Dan yang ketiga ada monarki, kerajaan, yang mana ini berasal dari bahasa Yunani monos yang berarti satu dan archein yang berarti pemerintahan. Dan yang keempat ada republik, sebuah negara di mana tampuk pemerintahan akhirnya bercabang dari rakyat dan sering dipimpin oleh seseorang presiden. Adapun bentuk negara menurut Aristoteles terbagi menjadi bentuk sempurna monarki dengan bentuk kemerosotannya, bentuk sempurna aristokrasi dengan bentuk kemerosotannya oligarki, plutokrasi, bentuk sempurna politea, pemerintahan langsung atau kota dengan bentuk kemerosotannya demokrasi. Adapun silus teori, yang pertama ada monarki yang dipegang oleh satu orang dan memiliki kepentingan. Yang kedua ada tirani, dipegang oleh satu orang dan sewenang-wenang terjadi penyimpangan. Yang ketiga ada aristokrasi, kekuasaan dipegang oleh beberapa orang dan memiliki kepentingan. Yang keempat ada oligarki, kekuasaan dipegang beberapa orang memiliki kepentingan. Dan yang kelima ada demokrasi, di mana pemerintahan yang dijalankan oleh rakyat memiliki kepentingan rakyat. Dan yang keenam ada okhlokrasi, masing-masing mengatur serta memerintah dengan sama dan bebas. Adapun menurut Muhammad Mahfud MD, hubungan dan tata kerja antara lembaga-lembaga negara, yang pertama ada presidensial, di mana kepala negara menjadi kepala pemerintahan dan pemerintah tidak bertanggung jawab kepada parlemen DPR dan pemerintahan sejajarnya. Juga menteri-menteri diangkat dan bertanggung jawab kepada presiden, eksekutif dan legislatif sama-sama kuat. Adapun parlementer, di mana kepala negara tidak berkedudukan sebagai kepala pemerintahan karena ia lebih bersifat simbol nasional atau pemersatu bangsa. Dan yang selanjutnya ada pemerintahan dilakukan oleh sebuah kabinet yang dipimpin oleh seorang perdana menteri. Kabinet bertanggung jawab kepada dan dapat dijatuhkan oleh parlemen melalui mosi. Dan yang terakhir kedudukan eksekutif lebih rendah dan bertanggung jawab kepada negara, parlemen. Adapun pertemuan ke-6 dengan subtema negara, autokrasi, dan demokrasi modern. Yang pertama, autokrasi modern, di mana suatu bentuk kekuasaan tunggal memiliki sistem satu partai atau tunggal, membatasi kekuasaan-kekuasaan orang lain atau pihak
lain yang dianggap dapat menjadi kompetitornya, menghimpun kekuasaan sebesar mungkin pada tangan negara. Lalu organisme yang dianggap sebagai sesuatu kesatuan yang mempunyai dasar-dasar hidup serta kehidupan dan mempunyai kepentingan sendiri. Penentuan wakil rakyat yang dominan penguasanya. Lalu yang terakhir eksekutif yang menjadi dominan. Yang kedua ada demokrasi modern, di mana lebih mementingkan kedaulatan rakyat yang diimplementasikan ke dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Demokrasi modern memiliki karakter sebagai berikut: sistem multipartai, penyelenggaraan kekuasaan rakyat, kumpulan atau kesatuan daripada individu. Artinya individu memiliki peranan penting yang harus menentukan dan mengusahakan kebahagiaan serta kesatuan negara. Lalu ada rakyat memiliki kendali penentuan wakil penuh. Undang-undang dominan. Contoh negara penganut demokrasi adalah Indonesia. Lalu ke pertemuan ketujuh dengan subtema teori pembagian kekuasaan dan lembaga-lembaga negara. Menurut Maurice Duverger, ada beberapa cara pelaksanaan pembatasan kekuasaan, diantaranya langsung dengan cara pemulihan peran penguasa, pembagian kekuasaan, kontrol yurisdiksiansi, menambah atau memperkuat kekuasaan pihak yang diperintah, pengadilan kelaliman pihak penguasa dari masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan eksternal atau internal. Adapun trias politika atau tiga kekuasaan dalam bernegara. Yang pertama, Prancis abad ke-17, fungsi diplomatie, defensive, finansi, justice, dan polisi. Yang kedua ada John Locke dari 1632 sampai 1704. Legislatif, eksekutif, dan moderatif. Yang ketiga ada Montesquieu dari 1748, L'esprit de loi, the spirit of the law, legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Adapun ciri-ciri eksekutif adalah kekuasaan melaksanaan undang-undang, presiden, satuan kerja, pemerintahan. Legislatif, kekuasaan membuat undang-undang dalam peristilahan baru sering disebut rule making function. DPR. Yudikatif, kekuasaan mengadili atas pelanggaran undang-undang, rule adjudication function. Dan kehakiman. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.